Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Fakta tak terbantahkan, ratusan ton bansos yang disalurkan oleh pasangan Ridho adalah hasil dari judi online. Budi Ari sebagai Ketua Projo baru saja mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dukungan tersebut dirilis pasca kembalinya Ridwan Kamil dari kunjungannya kepada mantan Presiden Jokowi, yang mana hasilnya Jokowi memberikan izin Projo untuk mendukung Ridwan Kamil. Yang jadi masalah adalah Budi Ari sebagai Ketua Projo terlibat dalam kasus judi online. Staf Komdigi anak buahnya Budi Ari melindungi situs-situs judi online dan memberikan pembinaan tidak kurang dari 1.000 website. Per satu website, oknum pegawai Komdigi meraup keuntungan 8,5 juta. Bayangkan saja jumlah ini dikali sebanyak 1.000 website, total 8,5 miliar, sehingga untuk membeli beras bansos untuk menyokong Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta sangat-sangat mungkin dan ringan. Saya mempertanyakan moral dan etikanya pasangan Ridwan Kamil Suswono berikut Projo yang memberikan backingan. Bagaimana bisa mereka mengalirkan uang haram dan diberikan kepada masyarakat Jakarta hanya demi ambisi kekuasaan? Mulut kotor Ridwan Kamil yang menghina Jakarta tempo lalu. Sekarang moral etikanya yang kotor juga karena hanya demi mendapatkan kekuasaan, dia berani mengalirkan uang haram hasil judi online untuk memberi bansos kepada masyarakat Jakarta. Semoga Tuhan mengampuni dan menyadarkan dia. Kalau memang tidak diinginkan oleh masyarakat Jakarta, harusnya sadar diri, bukan malah memakai cara-cara kotor dan tercela. Ada Giant Seawall tuh. Apa Pak? Giant Seawall? Sekedar mengingatkan, ini proyek Bapak teras yang pelas masih lebih rapi teras rumah saya. DKI desentralisasi. Apa Pak? Mau desentralisasi biar nggak macet di Jakarta? Sekedar mengingatkan Pak, proyek teras Ciamplas yang Bapak buat aja dengan anggaran 48 miliar masih stuck tuh di bawah, masa tinut-tinut di bawah, si macet Pak. Stasiun, atasnya pasar, atasnya apartemen. Apa Pak? Rumah di atas stasiun. Sekedar mengingatkan, ini teras yang pelas proyek Bapak jadi kanvas gambar. Siapa di sini yang pengen dagang, ingin dapat modal dari Pak Gubernur? Apa Pak? Mau bantu UMKM? Sekedar mengingatkan Pak, UMKM yang Bapak pindahin ke teras Ciamplas di atas ini aja, tutup. Kita akan membahas peninggalan Kang Emil di kota Bandung. Ini halte. Dan sudah tidak ada. Proyek itu menghabiskan miliaran, tapi sekarang sudah hilang. Dulu halte itu ada di sini, tapi sekarang sudah dibongkar karena sudah jadi kandang burung. Bayar parkir di kota Bandung. Mesin parkir elektronik. Mesin parkir elektronik ini ada sekitar 400-an lebih di kota Bandung. Anggarannya ngabisin puluhan miliar, tapi sekarang satu pun udah nggak ada yang nyala. Ya kalau udah mati, bagusnya sih dikubur. Teras Cihamplas. Dulu tempat ini bagus dan banyak pengunjung. Tapi sekarang sudah tidak ada pengunjung karena semuanya sudah pada rusak. Dulu ketika ini dibangun, bikin jalan macet, menghabiskan anggaran ratusan miliar, tapi sekarang rusak dan sudah tidak terpakai. Dulu di sini banyak UMKM yang berjualan, tapi sekarang entah kemana. Guys, sekarang kita akan bahas soal program PIPPK di Kota Bandung. Program 100 juta untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK. Iya dulu waktu Kang Emil nyalon wali kota Bandung tahun 2013, dia kasih janji mau kasih anggaran 100 juta untuk Karang Taruna, PKK, LPM, dan RW. Nama programnya PIPPK. Dan ini adalah wawancara saya dengan seorang aktivis yang bersentuhan langsung dengan program PIPPK. Ya, pada faktanya anggarannya itu ditolaknya oleh kelurahan. Sering kita mah ngajuin program yang kita inginkan, yang keluar malah program yang lain-lain. Pengennya sih anggarannya itu bisa dipakai untuk modal usaha, tapi kenyataannya malah habis untuk dipakai rekreasi. Dengan dalih penguatan kelembagaan juga habis dipakai untuk makan minum buat rapat. Kita aja yang mau bikin usaha cuci motor untuk teman kita yang disabilitas, gak bisa pakai anggaran yang 100 juta itu. Kita malah minta bantuannya ke anggota dewan. Miris sekali sih sebenarnya.
Sementara itu tahun 2018 ada Lora yang ketangkap gara-gara penyalahgunaan anggaran itu. Ya kita mau perubahan hidup aja kita udah susah. Jadi guys, mari teliti pada janji dan impian calon pemimpin. Karena impian kadang tak seindah kenyataan. Ridwan Kamil panik kesana kemari. Setelah bertemu Prabowo sekarang ia meminta Jokowi jadi jurkam. Apakah ia tidak malu? Tindakan ini justru menunjukkan bahwa ia hanya seorang boneka, tidak mandiri dan lemah. Bahkan kekuatan beras dan minyak goreng yang ia gunakan tidak cukup untuk menutupi semua kontroversi antara ia dan wakilnya. Dengan Suswono yang pernah menista agama dan merendahkan perempuan, meminta Mulyono untuk jadi juru kampanye di Jakarta semakin menambah ironi. Tapi kita harus ingat, warga Jakarta kini semakin cerdas. Mereka tahu bahwa harga Jakarta tidak bisa dibeli dengan bantuan sosial dan minyak goreng. Kita butuh pemimpin yang tulus dan mengerti Jakarta, bukan permainan politik yang murah. Rupanya RK Suswono ini ditinggalin oleh pendukungnya, partai-partai penyokongnya. Ya. Misalnya ya. Jadi kami ketemu dengan beberapa narasumber, termasuk juga di internal PKS. Jadi PKS ini merasa ditinggal sendirian untuk bekerja di Jakarta. Yeah. Mereka hanya bekerja dengan timnya RK, sementara partai lain nggak gerak. Nah itulah makanya merasa ditinggalin gitu loh. Ketika mereka ditinggalkan, apakah ini berdampak signifikan untuk penggalangan dukungan oleh mereka ini? Persis dong. Harusnya kan mobilisasinya di bawah itu bukan hanya PKS yang bergerak, tapi juga semua partai-partai yang lain. Tapi ini gak gerak sama sekali. Cuman PKS berarti yang gerak? Cuman PKS yang gerak. Itu pun juga terbatas, karena logistiknya seret. Logistiknya seret? Iya. Gak punya ini, gak punya cuan. Itu. Gak cair bos. Cair gitu. Itu kata siapa itu? Ya kata orang internal PKS gitu. Di Nasdem sendiri, orang-orang dekatnya Surya Paloh itu bercerita setelah Pramono dideklarasikan, kemudian Surya Paloh telepon Pramono. Karena ya mereka berkawan lama kan, Wan. Yeah. Lalu seseorang yang tahu isi telepon itu bicara kalau Surya Paloh menyampaikan mereka Nasdem akan mendukung Pramono. Gitu, dan men-shutdown instrumen ke bawah. PAN ini juga sama mirip-mirip ya dengan PKB dan Nasdem, karena tidak mendapatkan air yang melimpah dari RK, logistik maksudnya. Ya logistik yang melimpah, sehingga ya jalan di tempat juga gitu loh. Jadi tidak banyak yang dilakukan oleh mereka. Dan kita tahu ya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini banyak dibantu oleh Pramono ya ketika di kabinet maupun juga masuk ke kabinet waktu itu. Dan artinya dulu Pramono Anung ini yang membantu. Ya punya sejarah lah yang baik, hubungan yang baik dengan Julhas ya, Pramono ini. Dan dalam beberapa waktu terakhir mereka ini berinteraksi antara Pram dengan Julhas ini. Apa isi interaksinya itu? Apa interaksinya ya? Julhas mendukung Pramono yang sebagai menjadi calon gubernur Jakarta saat ini. Tapi kenapa ya mereka sebegitu tidak inginnya mendukung Ridwan Kamil ya? Misalnya PKB dan Nasdem ya, kenapa mereka tidak mau mendukung RK? Karena mereka punya sejarah yang tidak baik di Jawa Barat. Nah, gimana itu sejarah yang tidak baik? Jadi ketika PKB dan Nasdem ini adalah dua partai yang paling utama mendukung RK di Jawa Barat. Waktu Pilgub ya? 2018. Begitu RK menang, ditinggalin sama RK. Jadi kepentingan-kepentingan PKB dan Nasdem di Jawa Barat itu tidak diakomodasi oleh RK. Nah ini yang kebawa ke Jakarta gitu loh. Nah ini sejarah ini yang membuat PKB dan Nasdem ini tidak sepenuhnya mendukung RK di Jakarta. Ridwan Kamil dicuekin warga saat jalan-jalan di Jakarta. Tidak ada warga yang menyalami atau mengajak foto. Ini jadi bukti bahwa elektabilitas Ridwan Kamil semakin anjlok. Warga Jakarta gak pengen dipimpin dia, apalagi ditambah kasus cawagupnya yang menista Nabi dan menghina perempuan.
bansos bertindak. Paslon Ridwan Kamil Suswono, siapkan beras dan minyak goreng untuk dibagikan ke warga Jakarta. Bagaimana Bawaslu melihat ini? Apakah ini pantas? Dan bagaimana bisa mereka dengan mudah mendapatkan beras untuk kampanye? Apakah ini berarti impor beras kita dipakai untuk kepentingan mereka? Lalu ada juga minyak kita. Apakah ini dukungan dari Zulhas yang sedang tren dengan kontroversialnya sebagai Menteri Perdagangan? Salah satu dari mereka sudah melukai perasaan umat Islam dan perempuan. Sementara yang lain merendahkan Jakarta. Apakah semua itu bisa dilupakan hanya karena bagi-bagi sembako? Semoga warga Jakarta bisa jadi contoh kalau mental dan suara kita lebih dari sekadar bansos. Dan logikanya, jika percaya diri untuk menang tidak akan usaha gunakan bansos serangan fajar seperti ini. Kita semakin melihat Ridwan Kamil terdesak. Tindakan bagi sembako ini jelas usaha untuk membeli suara. Ditambah lagi pertemuannya dengan Prabowo dan arahan Jokowi untuk mendukungnya melalui Projo, semakin menunjukkan bahwa mereka mungkin hanya titipan kekuasaan. Semoga warga Jakarta memilih yang sesuai sama visi misi yang masuk akal untuk Jakarta, bukan cuma visi halusinasi. Jangan biarkan kita rugi 5 tahun hanya karena tergoda oleh bansos sementara. Kalau kau memilih pemimpin sesuai syariah, maka kau akan dapat pemimpin yang baik agamanya, sehingga mereka melayani kamu, bukan dilayani oleh rakyat. Sekarang kalau datang orang sosialisasi, kau bilang, wani piro. Dikasih kau 300.000 satu kali makan bakso habis. Di 5 tahun kau menderita. Ya kalau 5 tahun, kalau dia 2 periode. Siapa yang salah? Kita semua salah umat Islam. Jangan salahkan pejabatmu saja yang korup. Mulai dari cara memilihmu sudah salah. Coba kalau mereka datang, dia dapat duit, kamu bawa duit, kau rekam. Pak, kami tidak butuh duit Pak. Kami butuh masa depan. Biar Bapak tidak bawa duit. Yang penting anak kami bisa cari kerja yang baik. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting pertanian kami lancar. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting kami bisa makan, terjamin keamanan. Anak-anak kami bisa kerja dengan baik. Bapak tidak usah bayar kami. Tapi begitu kau minta 500.000, habis dalam 2 hari, dia tipulah kau 5 hari. Belum diresmikan proyeknya sudah hancur. Dan ketika hancur jembatan, kamu sendiri yang rugi. Ya? Nanti kalau pilkada jangan lagi minta-minta duit. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.